Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sangat bahagia ya mendengar kabar Bu Nani pada hari ini sehat dan kelihatan ceria sekali. Oke. Bu Nani, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi untuk kegiatan supervisi di kelas Bu Nani. Saya akan jelaskan dulu ya, kalau kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan dari Bu Nani sendiri sebagai guru ya. Oke, kira-kira nih pada kegiatan supervisi nanti kelas mana yang akan dijadikan atau kelas mana nih Bu Nani mengajar pada hari ini untuk dilakukan supervisi? Untuk supervisi mungkin di kelas 12 PPKN 1 karena sesuai jadwal pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Jadi nanti insya Allah saya sudah mengkondisikan ke siswa bahwa saya akan ada supervisi dari Bu Ade. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nani. Nah, dari kegiatan praobservasi ini tujuannya Bu Nani sendiri apa sih? Ya mungkin di sini ada beberapa tujuan yang saya harapkan kepada siswa. Yang pertama mungkin peserta didik bisa menjelaskan pengertian safe deposit box. Yang kedua bisa mengklasifikasikan kelebihan dan kekurangan safe deposit box. Kemudian yang ketiga menganalisis jenis barang apa saja yang bisa disimpan di safe deposit box. Dan yang keempat melakukan pencatatan transaksi safe deposit box. Dan yang kelima mungkin siswa diharapkan bisa membuat jurnal safe deposit box. Masya Allah ya, banyak sekali harapan-harapan yang ingin dicapai oleh Nani beserta anak-anak di kelas 12 PPKN 1. Bagian mana nih yang ingin saya amati di dalam proses observasi nanti di kegiatan supervisi ya di kelas Bu Nani? Mungkin yang di supervisi itu kan kelas 12 PPKN 1. Yang saya harapkan yang di observasi itu yang bagian siswa tentang keaktifannya. Karena apa? Karena masih banyak atau ada beberapa siswa yang memang belum begitu aktif. Mungkin dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi halangan atau siswa itu tidak bisa aktif. Salah satunya mungkin karena siswa itu kurang pede atau mungkin bahasa yang digunakannya itu tidak baik. Kalau strategi sendiri ya, strateginya Bu Nani sendiri apa sih, atau seperti apa strategi yang Bu Nani lakukan supaya tadi tujuan yang Bu Nani sampaikan bisa tercapai dengan baik? Mungkin untuk mencapai beberapa tujuan tadi ya, yang pertama strategi yang saya mau pakai itu atau gunakan yang pertama yaitu tentang dengan menggunakan model pembelajaran. Mungkin selama ini model pembelajaran yang saya pakai kurang begitu baik, sehingga saya mencoba pada pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Mengapa saya menggunakan PBL? Supaya siswa bisa aktif. Jadi siswa itu dipacu bagaimana supaya dia mengemukakan pendapatnya setelah saya memberikan dulu masalahnya. Jadi siswa berpikir dulu baru saya nanti menjelaskan. Kemudian yang dipakainya itu metodenya yaitu diskusi. Mengapa saya menggunakan metode diskusi? Supaya siswa itu bisa tampil atau bisa aktif, sehingga satu kelompok itu siswa satu sama lain bisa untuk memotivasi. Jadi ibaratnya tutor sebaya lah, saling memberikan arahan atau memberikan motivasi. Mungkin itu. Bagus sekali ya. Nah, apa sih harapan dari kegiatan supervisi ini yang Bu Nani inginkan? Mungkin salah satunya bagi saya itu diharapkan untuk kedepannya kegiatan pembelajaran saya di kelas itu lebih baik itu dari segi materi, kemudian dari segi model yang dipakai, kemudian alat-alat peraga yang dipakai, mungkin supaya siswa lebih menarik lagi. Oke, sudah banyak ya pemaparan yang Bu Nani sampaikan dari harapan-harapan kita yang Bu Nani harapkan dari siswa di dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah,
Mungkin di praobservasi ini dicukupkan sampai di sini dulu ya Bu Nani. Nanti kita ketemu di kelas pada kegiatan supervisi bagian observasinya. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Nani atas waktunya. Sukses selalu buat Bu Nani. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan Mikro. dalam keadaan sehat walafiat. Gimana tadi? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas mohon untuk duduk. Duduk siapa? Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk percaya masing-masing doa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang makannya belum dipakai dasi, sapu, kemudian apabila ada sampah di kolong meja di bawah pinggir kalian silakan dibuang terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Kepada sekretaris, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah berarti pada hari ini semuanya sehat. Ya. Selanjutnya kalian sekarang ini kan proses pembelajaran. Ibu mohon kalian berusaha untuk menjaga kejujuran karena kejujuran itu fondasi dari sebuah kesuksesan. Oleh karena itu sekarang kalian masih belajar. Kalau kalian sudah jujur nanti insya Allah akan dibawa sampai ke dunia kerja. Siap? Selanjutnya, pada minggu kemarin, pada minggu yang lalu, Ibu sudah membahas tentang traveler check. Nah, ada yang masih ingat tidak apa itu yang dimaksud dengan traveler check? Cum. Ya, Dimas. Cek dalam perjalanan. Cek dalam perjalanan. Ada yang lainnya lagi mau menambahkan? Apa itu traveler check? Ya, Dani. Nah, Saya dalam perjalanan ketika mau pergi ke luar negeri. ya, cek ketika dalam perjalanan kalau mau bepergian ke luar negeri. Sudah ya. Nah, sekarang kaitannya dengan materi safe deposit box apa? Ya, sekarang bisa. Sama-sama pelayanan kepada nasabah atau masyarakat. Ya, sama-sama pelayanan dari bank kepada nasabah atau konsumen. Baiklah, sekarang tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian safe deposit box, menjelaskan jenis safe deposit box, kemudian menjelaskan fungsi safe deposit box, menjelaskan jenis barang yang disimpan di safe deposit box, kemudian mengklasifikasi
Alhamdulillah setelah Ibu cek hasil dari pretesnya semuanya berarti rata-rata sudah membaca ya, sudah memahami, walaupun mungkin belum semuanya. Minimal kalian sudah membaca di rumah. Ya, sudah ada gambaran materi hari ini seperti apa. Untuk selanjutnya yaitu kita ke materi yaitu tentang safe deposit box. Ada yang pernah mendengar tidak apa itu safe deposit box? Apa yang dimaksud dengan safe deposit box? Apa yang ada di pikiran kalian? Safe deposit box. Sarani. Kotak pengaman simpanan. Kotak pengaman simpanan. Siapa yang menyediakan, yang pihak mana? Banknya. Salah satunya tadi untuk apa? Bentuk pelayanan kepada nasabah. Ya itu. Jangka waktunya? Jangka waktunya ditentukan atau sesuai dengan perjanjian? Sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya sekarang jenis safe deposit box. Jenis safe deposit box itu ada berapa? Ada dua. dua. Yaitu berdasarkan jenis bahan dan berdasarkan ukurannya. Berdasarkan jenis bahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, siapa yang bisa membantu itu? Apa yang pertama? Ya, Yang pertama ada steel safe, yang kedua ada fire safe, dan ketiga fire dan regular safe. ya, yang pertama adalah steel safe. Steel safe itu apa? Yang terbuat dari besi atau baja. Untuk menyimpan apa? Uang. Yang disimpan dalam steel safe, barangnya itu adalah uang. Yaitu. Yang kedua, fire safe berarti harus terbuat dari bahan yang tahan api. Untuk apa? Barang apa yang disimpan di sini? Surat-surat berharga. Contohnya apa surat-surat berharga? Sertifikat apa? Sertifikat apa? Oh, ya. Yang ketiga yaitu fire and regular safe. Ini mah yang terbuat dari bahan api dan tidak kena benturan. Selanjutnya, berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran dibagi menjadi berapa? Yang pertama, ada yang mengacungkan tangan paling pertama. Kecil, Yang kedua, berangkas sedang, yang ketiga, berangkas besar. berangkat besar. Ada berangkat kecil, ada berangkat besar, ada berangkat sedang. Nah, kira-kira bank mengeluarkannya itu berangkas yang mana? Sesuai dengan Apa yang disimpan nasabah? ya, sesuai dengan perjanjian nasabah, sesuai dengan yang disimpan oleh nasabah. Jadi bank itu karena pihak yang menyediakan tergantung kepada nasabah, tidak bisa memaksakan. Kata bank, pokoknya mah harus yang besar, pokoknya harus yang ukuran kecil. Tidak, tergantung barang yang disimpan dan yang kedua tergantung dari keinginan dari nasabah. Kan melayani, kalau melayani itu apa yang diinginkan oleh nasabah berarti harus dilayani, diikuti. Paham? Nah, sekarang untuk ukuran berangkas kecil yaitu 35 dikali 25 dikali 25 cm. Untuk yang ukuran sedang berapa ukurannya? Lalu selanjutnya yang ukuran besar berapa?
Yang pertama, untuk menyimpan surat-surat berharga yang bernilai tinggi. Yang kedua, tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Ya, fungsinya itu, terima kasih kepada Sandy ya. Fungsinya itu ada dua, untuk menyimpan surat-surat berharga, dan yang selanjutnya untuk menyimpan barang-barang berharga. Apa bedanya surat dengan barang? Kalau surat berharga apa? Kalau barang berharga apa? Apa coba? Surat sama barang apa bedanya? Surat berbentuk kalau barang berbentuk benda. Bedanya. Tapi walaupun bentuknya kertas itu berharga. Seperti tadi sertifikat rumah, sertifikat tanah. Kemudian kalau barang berarti ada wujudnya, ada bendanya. Contohnya apa? Tangan, perhiasan, berliannya. Boleh. Itu yang disimpan di safe deposit. Di sini ada tidak yang pernah menyimpan di safe deposit box? Belum. Berarti hanya baru sekarang ya. Oh, safe deposit box itu apa? Bagaimana bentuknya? Kemudian berapa bayarnya? Berapa ukurannya? Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian menjadi orang sukses. Bisa menyimpan barang-barang atau surat-surat berharga di safe deposit box. Ya, ibu doakan. Kemudian yang keempat yaitu jenis barang berharga yang disimpan di safe deposit box. Kalau ini jenis barangnya, kalau tadi fungsi. Nah, yang pertama mata uang, logam, kemudian barang-barang berharga lainnya. Yang kedua surat berharga, sertifikat. Yang ketiga barang-barang yang disetujui oleh pihak. Paham sampai sini? Paham. Tidak ada yang ditanyakan atau saya yang ini belum paham. Sudah jelas penjelasan dari Ibu? Jelas. Nanti kalau ada misalkan proses, misalnya benar. Bagus. Lanjutkan. Sekarang kelebihan dan kekurangan dari safe deposit box. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan itu apa? Kan kita juga manusia, misalkan nih, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jangan kelebihan menang itu adalah cerewet. Sekarang kelebihannya, apa kelebihannya?
meminjam waktunya kepada bank untuk menyimpan barang tersebut di bank. Ya, bagus. Bagaimana menurut pendapat kalian yang lain? Sudah betul atau tidak pendapat dari Nabila? Sudah betul ya. Jadi intinya mengapa si nasabah itu memperpanjang? Karena mungkin dia ingin aman. Jadi supaya lebih aman, kalau di rumah kan mungkin kurang ya, karena takut ada pencuri dan lain sebagainya. Dan yang kedua mungkin saja karena si pihak nasabah sudah benar-benar percaya kepada pihak bank. Paham? Ya. Bu, diperpanjangnya berapa tahun? Tergantung. Kalau misalkan nanti mau diperpanjang lagi, berarti ditambah lagi waktunya, ditambah lagi. Biayanya bertambah tidak? Bertambah. Otomatis setiap memperpanjang berarti menambah lagi biaya sewa. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah pas? Pas. Selanjutnya sekarang prosedur pencatatan transaksi safe deposit box. Nah, di sini prosedur pencatatan transaksi safe deposit box ada berapa? Ada berapa? 5. Nah, ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 7 tidak? Tidak. Ada yang mau menjelaskan tidak? Apa saja prosedurnya? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya atau tidak? Tidak? Jangan malu-malu. Dani, Dila, jangan malu-malu kalau mau. Kalau tidak sama ibu saja. Yang pertama membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Yang kedua, yang ketiga, menyiapkan materi. Yang keempat, ya, yang kelima, ya, yang keenam terakhir, dalam memberikan 2 buah kunci. Tadi untuk siapa saja kuncinya? Untuk nasabah sama pihak bank. Mengapa harus ada 2 kunci? Mengapa harus ada 2 kunci? Tidak satu saja. Ya, takut kehilangan kuncinya. Terus apa lagi? Untuk cadangan. Apa lagi? Mengapa 2 kunci? Mengapa kunci itu disimpan di nasabah sama bank? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Mengapa 2 kunci? Ketika mau diambil, pihak mana saja yang harus ada? Pihak bank sama nasabah. Nah, kuncinya harus ada dua-duanya tidak? Harus. Jadi nanti kunci dua-duanya ada dan dibuka safe deposit box tersebut. Paham? Jadi dibuka bersama-sama. Tidak dibuka, saya mau membuka. Misalkan di sini kata Pak datang kepada bank, saya mau membuka sendirian. Kemudian pihak bank saya mau melihat yang paling ada tidak bisa, karena kedua-duanya harus ada. Tidak boleh hanya salah satu. Paham? Lanjutkan. Yang ketujuh, untuk pencatatannya ada berapa pencatatan? Harus ada berapa pencatatan? 2. Yang pertama, pencatatan biaya sewa. Yang kedua, pencatatan uang jaminan. Pencatatan
berapa? Jaminan kunci. Sama bilang ada yang lain lagi biar tidak Nabila terus. Kunci apa benar bagaimana? Apa benar kuncinya? Iya. Nah, tuh jadi mengapa ada uang jaminan? Yaitu untuk nanti ketika uang jaminan tersebut, ketika kuncinya hilang. Nah, kemudian kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Apakah benar kalau menyimpan di safe deposit box itu sudah benar-benar aman? Tidak. Ya, kekurangannya apa? Ya, misalkan ada bencana alamnya atau akibat force majeure-nya itu, yaitu apa? Apabila terjadi bencana alam atau hal-hal yang di luar dari manusia, karena itu bukan kehendak kita. Banjir misalkan, siapa yang mau berminat? Kemudian kebakaran, siapa yang mau terjadi kebakaran? Apalagi? Kemudian apa? Gempa, timnas betul. Apalagi? Ada biaya sewa. Ya, ada biaya sewa. Biaya sewa yang mau tidak mau harus dikeluarkan. Tapi kalian misalkan mengeluarkan biaya sewa, mau tidak? Itu saya mau menyimpan tapi tidak mau membayar biaya sewa. Terus keuntungan bagi pihak kami dari mana? Ya, tidak mungkin karena itu kan salah satu pendapatan bagi pihak kita diuntungkan, pihak bank juga diuntungkan. Jangan merasa rugi, ya, karena saling menguntungkan atau simbiosis. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sudah paham? Nah, selanjutnya kita ke pencatatan transaksi safe deposit box. Kita masuk ke jurnalnya. Ya. Setelah kita tadi teorinya seperti apa, kita masuk ke pencatatan jurnalnya. Jurnal safe deposit box. Nah, misalkan contohnya 30 Juli. 30 Juli di sini 2020. Bank Mitra di sini menerima uang tunai sebesar Rp300.000. Nah, di sini tanggal 30 Juli 2020, Bank Mitra menerima uang tunai dari hari sebesar Rp300.000. Untuk uang jaminan di sini 150.000 dan untuk uang sewa 150.000. Bagaimana jurnalnya? Apabila si Tuan Ali menyewa safe deposit box kepada pihak bank dengan uang tunai sebesar 300.000, apa yang bertambah bagi pihak bank? Nah, di sini berarti kas. Kas bertambah disimpan di mana? Ini debit, ini kredit. Ini keterangan. Ini debit sebesar berapa? 300.000. Kemudian sekarang apa lagi yang bertambah selain kas? Selain kas, sebelum ke pendapatan kan utang apa? Kan sudah dibayarkan untuk 1 tahun sebesar 300.000
mana? Berarti yang pertama yang identik itu apa? Sewa, save deposit box, terus yang diterima di muka. Karena ini sudah 1 bulan, otomatis bertambah kas. Disimpan di mana? Di debit. Sebesar berapa? 150 itu untuk 1 tahun. Dibagi 1 bulan. Berarti berapa? 12.500. Ya. Kan ini untuk 1 tahun dibagi 1 bulan per 12. Paham? Paham. Selanjutnya sekarang yang di kreditnya apa? Pendapatan sewa. Berapa? 12.500. Ini adalah untuk bulan Agustus. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan dulu boleh? Sok, yang mana yang dari tadi yang belum paham menurut kalian? Boleh? Silahkan. Yang belum pahamnya yang mana? Yang belum pahamnya yang mana? Silahkan tanyakan. Sarani boleh? Sarani boleh? Kalau mau bertanya. Pertanyaannya ya Bu, boleh. Itu kan jurnal yang bulan Agustus yang 12.500 itu dari mana Bu? Hitungnya rumusnya. Rumusnya dari mana? Dari 100.000 dibagi 12 bulan. dikali 1 per 12. Dari mana 12? Karena 1 tahun ada 1 tahun itu 12 bulan. Betul. Sudah paham? Ada yang lainnya boleh? Boleh. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada yang ditanyakan, benar sudah paham? Sudah. Kalau misalkan lebih dari 2 bulan atau 3 bulan seterusnya, hitungnya gimana Bu? Ditambah 1 bulan lagi atau tetap Diambil sama. Ya, diambilnya 12.500. Ya, sama. Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Kelompok sebelah sana? Sudah paham? Sebelah sana? Paham? Nah, kalau begitu sekarang kita lanjutkan dengan yang mandiri. Silakan di KKPD-nya kerjakan dulu yang mandirinya. Setelah itu nanti kita bagi kelompok. Silakan kerjakan dulu. Yang mandirinya dari nomor 1 sampai 6. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Jangan lupa pakai nama dan kelas dengan akademinya. Ya, pakai nama. Ini nama kelas. Di sini ada nama dan kelasnya. Sebelum isi lebih lanjut nama dan kelasnya. Ada yang kerjakan sendiri ya.
Ada yang tanyakan tidak? Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanya. Diterima di muka. Mengapa sekarang dikakui sebagai pendapatan? Karena sudah lewat 1 bulan. Berarti oleh pihak bank dianggap sudah menjadi pendapatan. Jadi pendapatan bertambah sama kas bertambah. Dalam pengisian mohon teliti dan masih ada yang berwajib. Tenang, waktunya masih tidak usah cepat-cepat. Yang penting benar. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Lanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan aja. Berapa nomor lagi? Satu.
dua kelompok. Nanti sama ibu disebutkan ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4. Terserah kalian mau kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4 boleh gimana saja. Yang penting berkelompok. Sekarang untuk kelompok 1, Bambang, Dimas, Seri, Julita, Alivia, sampai Dila, Revanisa, Bambang, Dimas, Seri, Julita, Alivia, Dila, dan Revanisa. Silakan mau di sebelah mana? Tuh, sebelah sini katanya kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 yaitu Nur Asia, kemudian Dani, Dian, Farid, Susilawati, Dini. Itu untuk kelompok 2. Mau di sebelah mana kelompok 2? Sebelah sini. Oh, sebelah kemudian. Kelompok 2 mau sebelah sini katanya. Silakan. Dan yang tergeser mohon maaf tadi sudah mendapatkan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 Nabila, Dahlia, kemudian Dinda, Sandy, Delis. Silakan. Mau di sebelah mana? Di sini. Yang lainnya gabung katanya mau di sebelah sini. Yang kelompok 4 berarti di sini. Jangan bilang sisa dari bukan sisa. Mau dibagi kelompok. Kalau misalnya kita mau ya ada di situ kalau itu masuk situ. Boleh namanya di sebelah. Nah, untuk duduknya berhadapan pada depan. Untuk berkelompok jangan masing-masing. Nah, berdiri ya. Silakan berkelompok masing-masing. Silakan. Jangan sampai buat kalian nyaman saja seperti ini. Kalau berkelompok ada ibu berarti sudah kelompok sama ibu. Silakan yang kelompoknya ikuti perhitungan sama analisisnya dari Saka. Dikerjakan berarti pertama ya. Nanti untuk kedepannya ibu yang menentukan kelompok 1 nomor yang mana, kelompok 2 yang mana. Pokoknya sekarang kerjakan saja dulu semuanya. Yang tidak paham boleh mengajukan tangan. Silakan. 1, 2, 3, mulai. Yang tidak mengerjakan sudah usah ditulis. Jangan sampai yang mengerjakan ada yang tidak mengerjakan. Kalau misalkan ragu-ragu ya, dari berapa 900 berarti 450 ini kan jadi berapa? Jadi 207 ini bertambah kas, ini berarti sewa SDB yang diterima di muka itu adalah berarti pendapatan.
hasil analisisnya apa yang pertama, sebesar berapa? Kerjakannya bareng. Oke, ada yang bekerja, ada yang tidak. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Belum. Kelompok 2? Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Belum. Kalau ada yang ditanyakan boleh mengacungkan. Analisisnya misalkan yang nomor 1 nanti kan setelah dikerjakan muncul kelasnya bertambah berapa, pendapatan bertambah berapa setelah lewat 1 bulan, otomatis kan berbeda. Ketika awalnya kan itu 1 tahun, ketika sudah dihitung 1 bulan, otomatis kan hanya beda jumlahnya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah pas Kamila? Sudah Bu? Iya. Nomor pertama nanti kedepannya pertama ya. Kalau sudah, tapi kan belum sedikit lagi. Sudah sampai hasil analisis.
Pertama, ketika sudah lewat 1 bulan, pendapatan sama sewa itu analisa berarti sejumlah uang setelah lewat 1 bulan. Dan yang tanyakan lagi, ibu, ya, boleh. Itu kan ini itu kan 41666 ini dibulatkan jadi 41.700 apa ya Bu? Iya. Jadi naik 1. Ada yang tanyakan lagi? Tidak Bu. Sudah. Sama-sama. Yang lainnya, kelompok lainnya, ada yang ditanyakan lagi? Sudah selesai? Berapa kita? Nah, itu sebulan. Sebulan. Dibagikan pendapatan bertambah. Pendapatan naon, Bang? Jadi pendapatan. Oh, disuruh sebulan. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3? Satu lagi Bu. Satu lagi kelompok 2 sudah. Sudah ya. Sekarang kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah semuanya? Sudah. Kelompok 4 silakan ke depan. Mau perwakilan atau semuanya? Semuanya. Silakan berjalan di depan. Nomor 1 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan analisis yang telah kami diskusikan tadi. Akan ditulis oleh teman saya, oleh Indah. Jurnal pencatatan safe deposit box. Sebelumnya saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Tanggal 30 Juli 2020, Bank Mini menerima uang tunai dari Dika sebesar 900, yaitu untuk sewa safe deposit box ukuran 10 in x 10 in x 24 in selama 1 tahun sebesar 450.000 dan uang jaminan kunci safe deposit box sebesar 450.000. Nah, ini untuk jurnalnya sebagai berikut yang lagi ditulis oleh teman saya.
di debit ya. Terus sewa SDB yang diterima di muka 450 di kredit, dan setoran jaminan kunci SDB 450 di kredit. Lalu yang bawah ini jurnal setelah 1 bulan selanjutnya, berarti 30 Agustus 2020. Jadi jurnalnya sewa SDB yang diterima di muka dan pendapatan sewa SDB di kredit yang atas di debit sebesar 37.500 itu dari 450.000 dikali 1 dibagi 12 hasilnya 37.500. Sekian, ada yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Jadi di sini sudah jelas kas pertama, kemudian pendapatan bertambah sebesar 37.500. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Nomor 2 soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengerjakan jurnal pencatatan biaya sewa. Kemudian rekan kami Reva yang akan menulis jurnalnya. Ya, jadi jurnal pencatatan biaya sewa SDB kas bertambah 270, sewa SDB yang diterima di mukanya 120, setoran jaminan kunci set deposit box 150, 120
dibagi 12 itu dari 1 tahun Ibu. Nah, jadi menangnya 10.000, yang itu 150 dibagi 12 jadi 12.500. Pendapatannya sewa safe deposit box yang diterima di muka yaitu 10.000, pendapatan sewa safe deposit box 12.500. Ya, ada yang ditanyakan? Ada. Kan untuk analisis kelas 1 bulan Ya. kan itu sewa safe deposit box yang diterima di muka aja, jadi yang setelah jaminan kunci SDB itu nggak usah dibagi 12, jadi jumlahnya sama 10.000, jadi balance semuanya. Kalau itu berarti tidak balance, lebihan 2.500. Ya udah, habis lagi. Ya, nggak apa-apa. Berarti kesimpulan tadi. Berarti ya udah semuanya di 10.000 ya. Ya. Ya udah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang dihitung itu 120 dikali 1/12 semuanya 10.000. Bukan 10.000. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan soal setoran jaminan safe deposit box. Kemudian jumlah pencatatan biaya sewa yaitu kas disimpan di debit sebesar 400.000 dan sewa safe deposit box yang diterima di muka disimpan di kredit 200.000 dan setoran jaminan kunci safe deposit box disimpan di kredit sebesar 200.000. Setelah lewat 1 bulan, sewa safe deposit box diterima di muka dipindahkan ke rekening pendapatan sewa safe deposit box sebesar Rp16.666 hasil dari 200.000 dikali 1/12. Jurnalnya yaitu sewa safe deposit box yang diterima di muka disimpan di debit sebesar Rp16.666. Kemudian pendapatan sewa safe deposit box disimpan di kredit sebesar Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, oleh karena izin menyangka untuk hasilnya kan itu Rp16.666 itu boleh dibulatkan ke atas jadi 16.700. Nah, dari 5
buku masing-masing. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang jurnal pencatatan biaya sewa yang akan ditulis oleh Zeni. Seperti ini hasil jurnal pencatatan biaya sewa. Pas bertambah 1 juta disimpan di debit, sewa safe deposit box yang diterima di bunga disimpan di kredit 500.000, setoran jaminan kunci safe deposit box disimpan di kredit 500.000. Ketika setelah 1 bulan, yaitu Agustus tanggal 30, dianggap pendapatan, maka sewa safe deposit box yang diterima di muka 500.000 dikali 1 dibagi 12 bulan menjadi Rp41.666. Bisa dibulatkan seperti samakan dari Sahrani menjadi Rp41.700. Sewa safe deposit yang dapat diterima di muka setelah 1 bulan menjadi Rp41.700 di debit. Pendapatan sewa safe deposit box menjadi Rp41.700 di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Kemudian duduknya masih seperti kelompok saja yang tidak apa. Kemudian kita simpulkan. Kesimpulannya apa dari safe deposit box ini? Kesimpulannya apa? Disimpulkan bahwa safe deposit box itu adalah kotak pengaman simpanan. Kemudian apa lagi? Yang merupakan yang merupakan bentuk pelayanan jasa bank kepada nasabah atau masyarakat. Jadi kita simpulkan safe deposit box adalah kotak atau tempat penyimpanan surat atau barang-barang berharga yang salah satunya adalah bentuk pelayanan dari pihak bank kepada nasabah atau masyarakat. Selanjutnya, dari
materi safe deposit box ini? Apakah kalian sudah paham? Apakah pelajaran ini bagi kalian sangat menyenangkan atau tidak? Nanti untuk refleksi ini Ibu share ke grup untuk survei kepuasan kalian dalam pembelajaran ini. Nanti Ibu kirim juga nomornya ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses karena Ibu ingin tahu sampai di mana kalian memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan mama dan kelas. Ibu jangan satu. Oh, kurang satu. Maaf. Nama dan kelas ya. Sudah? Sudah. Silakan memulai. Terima kasih untuk post-test. Sudah Ibu lihat, tapi rata-rata semuanya memahaminya. Yang selanjutnya, untuk minggu depan kita lanjutkan yaitu ke kredit card. Dan ada 3.12 sampai 4.12. Silakan nanti kalian baca buka-buka materi di rumah tentang kredit card. Dan untuk LKPD-nya nanti silakan kumpulkan, dan untuk tadi yang link dari Ibu silakan nanti diisi nanti saja setelah selesai ini. Kemudian untuk yang tadinya kata Ibu bahwa kejujuran adalah fondasi dari kesuksesan. Apa yang kalian lakukan
warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani ya, dan Ibu Tri sebagai PP yang pada kesempatan hari ini sudah berkenan hadir di ruangan tentunya di SMK Negeri 2 Banjar. Gimana kabar Bu Nani hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ade. Alhamdulillah ya. Kalau Bu Tri apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya, sehat, bahagia kelihatannya, terus semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu Nani izin waktunya ya, saya mau melakukan dialog hasil observasi kepada Bu Nani. Yang pertama ingin saya tanyakan nih, bagaimana perasaan Bu Nani setelahnya tadi Bu Nani melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 12 PB ya. Bagaimana perasaan Bu Nani? Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 12 PPKM 1 tadi tentang materi SAFE Deposito, sangat lega sekali. Karena apa? Karena ketika pembelajaran tadi di kelas sudah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam RPP. Gitu. Alhamdulillah ya semuanya sudah sesuai dengan yang tercantum di RPP Bu Nani. Nah, bagaimana tadi setelahnya anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Nani? Mungkin anak-anak merasa senang, kemudian dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya lebih aktif. Karena apa? Karena pada pembelajaran kali ini saya membuat metodenya dengan PBL, di mana siswa disuruh memecahkan masalah terlebih dahulu sehingga kelihatan aktifnya siswa di sini. Kemudian yang kedua yaitu dengan metode diskusi kelas, sehingga anak kelihatan mana yang bicaranya sudah benar, kemudian dia percaya diri ketika di depan. Mungkin anak juga merasa senang gitu, karena apa? Pembelajaran pada hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, apakah pembelajaran yang Bu Nani lakukan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Nani dari awal? Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan apa yang sudah ketentuan di awal. Jadi dari mulai awal kemudian isi sampai ke penutup sudah sesuai semuanya. Masya Allah ya, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu Nani dan sesuai dengan harapan Bu Nani juga. Apakah boleh nih Ibu sedikit bercerita yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi menurut Ibu apa? Yang paling memuaskan itu yaitu ketika anak-anak belajar dengan aktif. Jadi ketika sebelumnya anak-anak itu keaktifannya kurang. Kalau sekarang mungkin yang tidak aktifnya itu hanya beberapa orang. Jadi target saya itu alhamdulillah tercapai. Anak-anak bisa aktif di kelas, kemudian bisa mendengarkan atau melihat materi yang ada di tayangan video media pembelajaran itu. Anak-anak sangat senang gitu. Karena apa? Karena mungkin mengikuti keadaan sekarang lah, ibaratnya zaman sekarang seperti apa, jadi tidak dengan ceramah terus. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali dan perubahan yang sangat sesuai dengan harapan kita. Nah, tadi kan ditanyakan, saya menanyakan ke Bu Nani itu masalah kelebihannya. Nah, kalau yang Bu Nani rasakan nih dari kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu apa kira-kira? Ya mungkin kekurangannya itu tadi ya, ketika yang aktif mungkin sudah banyak, tetapi ada beberapa orang yang masih kurang aktif gitu, karena mungkin anaknya itu kurang percaya diri atau memang karena tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa yang baku. Kemudian dari segi teknologi juga mungkin saya belum maksimal dalam penggunaan teknologi zaman sekarang ini. Jadi masih yang standar lah, belum yang ya seperti sekarang seperti apa sih gitu. Oke. Kalau menurut Bu Nani sendiri teknologi yang maksimal itu seperti apa? Ya yang mungkin ya zaman sekarang itu dengan melihat YouTube yang disesuaikan dengan materi yang lebih menarik dengan menggunakan animasi gitu ya. Saya mungkin belum sampai ke sana, baru misalkan PowerPoint paling Canva. Nah, setelahnya tadi saya mendengar pemaparan ya dan dialog saya dengan Bu Nani sudah memaparkan panjang lebar. Menurut Ibu nih, bagaimana tingkat ketercapaian dari pembelajaran yang Ibu lakukan
pada kesempatan tadi? Mungkin dengan melihat pembelajaran tadi di kelas ya, saya rasa dan saya lihat mungkin 98% bisalah tercapai. Masya Allah ya, sampai 98% ketercapaiannya sangat-sangat luar biasa ya. Apa sih yang menjadi kesulitan siswa sehingga dia ada yang belum bisa mencapai ketercapaian sesuai yang diinginkan oleh Bu Nani? Ya mungkin salah satunya setelah saya amati gitu ya, saya teliti tadi di kelas, salah satunya itu karena anak itu kan ada yang kurang percaya diri atau tidak pede lah ya kalau bahasa zaman sekarangnya. Jadi kan anak itu karakternya berbeda-beda, ada yang berani, ada yang pendiam, kemudian ada yang kaku gitu ya. Kemudian dari segi bahasa, kan anak-anak sekarang itu bahasanya bahasa gaul ya, jadi kemungkinan ketika dia berada di depan, dia itu, duh ini bahasanya apa ya yang kira-kira baik dan benar. Karena kalau di depan kelas itu kan ketika kelompok mungkin harus yang bahasa yang sesuai dengan EYD gitu. Itu masalahnya 2 poin, yaitu ketidakpercayaan sama bahasa yang digunakan. Oke, bahasa dan ketidakpercayaan ya pada siswa. Percaya dirian. Terus menurut Ibu yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi apa? Ya mungkin dari saya pribadi ya, dari segi media yang digunakan ya, karena tadi itu belum maksimal. Kalau mungkin anak-anak sekarang sudah misalkan ke yang dimensi ya yang seperti apa gitu, yang YouTube-nya seperti apa, mungkin saya hanya baru yang sederhana saja karena masih ya proses belajar lah. Proses belajar ya. Menurut Ibu sendiri bagaimana tuh cara Ibu mengatasi kesulitan siswa di dalam melakukan proses pembelajaran? Ya salah satunya mungkin dengan cara memberikan kepercayaan yang motivasi kepada siswa bahwa dia itu bisa. Kenapa orang lain bisa berbicara di depan, kenapa kamu tidak bisa? Yang pertama yaitu pemberian motivasi. Yang kedua mungkin tutor sebayalah sama temannya, tolong kepada temannya supaya dia bisa memberikan motivasi sebagai teman lah, kan beda ya kalau guru seperti apa, kalau teman motivasinya seperti apa, supaya dia itu bisa ketika di depan itu percaya dirinya bagus, kemudian minta dibiasakan untuk bicaranya itu yang benar ketika sehari-hari di sekolah. Sangat luar biasa ya, Iya. saya sampai terkesan nih dengan apa yang Bu Nani sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Oke Bu Nani, terima kasih banyak ya. Kita mari sama-sama identifikasi hal-hal yang memang sudah mantap atau sudah sangat baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Di sini saya melihat ya di dalam observasi penggunaan media yang Bu Nani gunakan sudah sangat luar biasa bagus. Bu Nani menggunakan video, ada PowerPoint-nya juga gitu kan, sehingga saya pun melihat anak itu sangat antusias sekali. Ibu juga di sini untuk penilaian ada penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik juga sudah digunakan dengan baik. Nah, untuk hal yang perlu ditingkatkan mungkin Ibu di sini ya agar lebih bagus lagi, lebih mantap lagi ke depannya adalah dalam segi apa nih? Dalam segi inovasi ya. Inovasi tadi seperti disampaikan itu mungkin salah satu hal yang Ibu akan tingkatkan ke depannya ya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin Ibu yang ingin di dalam dialog kita kali ini ya, yang ingin saya sampaikan, apa yang Ibu sarankan untuk dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya? Ya mungkin salah satunya dengan penggunaan media yang lebih menarik bagi siswa. Karena apa? Karena siswa zaman sekarang itu kan dia menyukai hal-hal yang memang sesuai dengan zamannya pada saat ini. Jadi antusias itu ketika oh iya ini sangat bagus sekali, sangat menarik. Nah itu mungkin jadi kepada media pembelajaran. Media pembelajaran. Bagus sekali ya. Saya lihat
semuanya sudah bagus, dari awal sampai akhir juga sudah sangat luar biasa, memberikan kesan yang sangat bagus sekali. Cuma tadi ada sedikit kendala ya, masih ada siswa yang belum fokus Ya, pada kegiatan pembelajaran tadi. Nah, mungkin itu aja Ibu dialog kita pada hari ini ya, karena untuk penilaian pedagogik, afektif dan psikomotorik juga Ibu sudah, analisis juga Ibu sudah. Di sana juga Ibu tadi memberikan pembagian kelompok ya kepada siswa juga sangat luar biasa. Terus mungkin kedepannya dalam pembelajaran juga Ibu bisa memberikan analisa di mana kita bisa membagi kelompok sesuai dengan keadaan siswa, agar di dalam pembelajaran kita nantinya dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh siswa. Itu mungkin itu. Terima kasih banyak, semuanya sudah sangat bagus dan sangat luar biasa sekali. LKPD-nya juga sudah lengkap. Sampai di sini dulu mungkin dialog kita pada hari ini. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Bu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengulas sedikit saja ya, Bu Ade, Bu Nani juga terima kasih sudah memberikan pemaparan sehingga membuat dialog pasca observasi ini nampak lebih lebih menarik. Saya aja yang mendengarkan dari tadi sudah terbayang, tergambar, walaupun belum tidak menyaksikan secara langsung pada kegiatan observasi pembelajarannya, hanya melalui tayangan video ya, tapi tentunya sudah bisa merasakan dan memberikan sedikit gambaran bahwa apa yang sudah dilakukan sama Bu Nani dengan diobservasi oleh Bu Ade terlihat nampak kondusif ya. Di pasca observasi ini, dialog yang tadi sudah disampaikan, sudah dikemukakan oleh Bu Ade sudah cukup runtut ya, dari dari mulai menanyakan bagaimana perasaan yang dirasakan selama melakukan observasi pembelajaran, sampai dengan area pengembangan tindak lanjut selanjutnya ketika nanti di kemudian hari atau di pertemuan selanjutnya Bu Nani akan melakukan pembelajaran, sudah tergambar dengan jelas apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus nanti pada akhirnya lebih dikembangkan lagi gitu ya. Sedikit saja mungkin tadi ada kurang penekanan sedikit di tujuannya bukan tujuan di pembelajaran ya, tapi tujuan di pasca observasi ini memang ditujukan salah satunya untuk menyinkronkan konfirmasi apa yang diamati oleh observer dan disinkronkan dengan yang diobservasi gitu. Jadi jangan sampai ada beda pemahaman gitu ya, seperti itu. Nah, itu paling nanti perlu dipertajam lagi ya untuk pertanyaan atau penjelasan terhadap tujuan dari pasca observasi ini. Yang lain-lainnya nampak sekali sudah sangat jelas, dari mulai Bu Ade memberikan pertanyaan yang memang sudah menukik. Hanya tadi satu saja saya menggarisbawahi, kalau tadi pertanyaan Bu Ade semuanya hampir 3 pertanyaan yang saya rasa memang pas sekali dengan apa yang tadi mungkin sudah diamati oleh Bu Ade sendiri. Tadi kalau tidak salah saya menyimak, Bu Ade menyampaikan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Salah satunya ada tadi kurang percaya diri, kemudian juga siswa mungkin agak sulit menggunakan bahasa-bahasa yang baku gitu ya. Ditanyakan karena ini teknik coaching yang dipakai, maka ide harus muncul dari Bu Nani sendiri, tidak diberikan oleh Bu Ade sebagai observer. Idenya muncul, kemudian kendalanya Bu Nani sendiri tahu karena mungkin siswa terbiasa dengan menggunakan bahasa yang lebih tidak formal gitu ya. Kemudian ditanyakan lagi oleh Bu Ade, kira-kira solusinya seperti apa untuk mengatasi ini. Nah, itu kan idenya muncul dari Bu Nani sendiri yang merasakan itu menjadi satu kesulitan. Bu Nani sendiri yang kemudian mengemukakan bahwa kendalanya adalah ini. Kemudian Bu Nani sendiri menggali dan mencari solusinya sendiri, yaitu salah satunya tadi mungkin dengan adanya penguatan motivasi terhadap siswa untuk lebih percaya diri, juga penguatan untuk bisa dilakukan tutor sebaya. Nah, kalau yang di situ saya sangat
apa ya namanya, ini sudah pas sekali ya, dari mulai penggalian ide sampai dengan solusi. Cuma ada satu tadi mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani, yang Bu Nani sendiri merasa ada yang perlu ditingkatkan. Apa ini? Bahwa di sini penggunaan media baru standar gitu ya Bu ya, standar. Padahal siswa membutuhkan sesuatu yang mungkin lebih dari ini, kemudian yang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi Bu Nani sendiri menganggap bahwa kekurangannya itu adalah penggunaan media gitu ya Bu ya. Nah, tadi sempat ditanyakan juga sama Bu Ade, apa kendalanya? Karena memang mungkin belum begitu menguasai banyak ya kalau dengan yang YouTube, apalagi yang sedang digemari oleh anak-anak sekarang. Nah, satu saja yang mungkin barangkali tadi agak terlewat sedikit, tidak ditanyakan solusinya gitu ya. Barangkali nanti bisa ditanyakan, menurut Bu Nani sendiri, kalau sudah tahu hambatannya seperti ini, solusinya harus seperti apa? Gitu. Mungkin nanti Bu Nani jawabannya bisa dengan belajar lagi untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa, atau mungkin Bu Nani sendiri barangkali nanti bisa menggunakan siswa yang memang dia ahli di IT, agak jago juga di IT untuk membantu keberlangsungan pembelajaran dengan lebih menarik gitu, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, ini aja tadi yang agak kurang, yang sedikit tidak menukik tajam untuk dibahas digali. Seperti itu. Walaupun sebetulnya saya yakin walaupun tidak ditanyakan juga Bu Nani sudah tahu solusinya seperti apa. Hanya kan di sini pembelajarannya adalah Bu Ade sedang dibelajarkan supaya supaya teknik coaching itu bisa digunakan dengan dengan prosedur yang memang sesuai gitu ya, harus yang ditempuhnya itu sesuai. Nah, itu aja barangkali. Ada yang lain-lainnya. Saya mengapresiasi kegiatan terutama untuk di dialog pasca observasi ini. Ke Bu Nani juga terima kasih. Mohon maaf sudah direpotkan oleh pada program ini ya. Mudah-mudahan ada nilai kebermanfaatannya juga. Termasuk juga Bu Ade, mudah-mudahan ketika satu waktu menjadi pemimpin, sekarang juga pemimpin pembelajaran ya. Gitu. Mudah-mudahan teknik-teknik seperti ini, karena kalau di teknik coaching kan kita yang dijalin adalah kemitraan. Jadi sangat harus diselaraskan bahwa yang namanya kemitraan itu ya kita memposisikan diri sebagai teman, rekan yang bisa diajak berbicara, tujuannya sama, bahwa kita ingin memperbaiki pembelajaran supaya lebih kondusif. Jadi kalau solusi itu datangnya dari kita, bukan dari yang diobservasi, maka nanti bisa jadi ada keterpaksaan gitu ya. Tapi kalau solusinya datang dari yang diobservasi, berarti dia sudah merancang bagaimana nanti dia bisa ditindak lanjut berikutnya di pengembangan selanjutnya sesuai dengan solusi kemampuan dia sendiri. Nah, itu barangkali yang sebagai bentuk sharing kita pada kesempatan sekarang gitu ya. Berharap pembelajaran yang memang sudah kita lakukan bisa berdampak pada murid, berpihak pada murid, dan kita juga bisa memberikan pembelajaran yang memang bisa menarik untuk murid kita. Begitu barangkali Bu Ade, terima kasih juga sudah berbagi praktik baik hari ini. Saya sangat apresiasi, dan saya juga rasanya ingin sekali melihat langsung dari pembelajaran yang Bu Nani lakukan sudah terbayang. Itu pasti menarik sekali pembelajaran. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri atas masukannya ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Bu Nani sudah berkenan membantu saya ya di dalam berbagi praktik baik saya sebagai CGP. Terima kasih banyak. Coba di